Nun sewu ini saya terlambat. Tadi sempat resik-resik rumah tapi terus nggak lihat jam jadinya. Sudah setengah 9. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahul. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Langsung saja kita absen. Ini ketiga ya. Pak Agus Santoso hadir. Bu Andi Endang hadir. Bu Astuti belum ya. Masih sakit ini Bu Astuti? Nggih, syafa'allah. Bu Bekti Rianti masih izin. Bu Devi izin juga nggih. Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Erni ini masih izin deh. Oh hadir. Nun sewu Ibu. Bapak gimana keadaan Bu? Alhamdulillah ya. Sudah di rumah ya? Tapi masih di rumah ya? Alhamdulillah. Syafa'ullah syifaan aja. Bu Eti Puji hadir. Bu Etika hadir. Bu Handayani izin. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati izin. Pak Muntorik hadir. Bu Musinem hadir. Pak Budiarto masih sakit. Bu Rasmini izin nggih. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosida izin. Bu Salbia hadir. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuryati izin. Bu Siti Rahayu. Bu Siti Sarifah. Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Surya hadir. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo belum izin nggih. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsi. Pak Suparman hadir. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadir. Bu Subekti Laraning Tias. Bu Wigati Ningsih izin. Bu Siti Nurohayatun hadir. Bu Sri Sugiyarti hadir. Bu Neni Yudianti izin. Bu Yulianti hadir. Pak Rohadi hadir. Bu Mei Nurhayati hadir. Kemudian Pak Sugeng hadir nggih. Bu Wiji Astuti hadir. Bu Ningrum hadir. Sampun nggih sedaya nggih. Nggih, alhamdulillah biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk kembali
hadir di majelis ilmu, ya, kita hadir di madrasah yang kita cintai ini untuk kita kembali thalabul ilm, ya, termasuk ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menuntut ilmu, ya, karena Nabi juga memerintahkan kepada kita dan menjelaskan bahwasanya thalabul ilm, menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, ya. Thalabul ilmi faridah, ya. Nabi mengatakan menuntut ilmu, talabul ilm itu adalah faridah, ya. Faridah artinya adalah kewajiban, ya, yang ala kulli muslim, pada setiap muslim. Dan alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di bab yang keberapa? Ketiga, ya. Ya. Bab yang ketiga, dan kita sudah mulai membahas tentang kandungan bab, ya. Kandungan bab yang mana terakhir kita sampai yang nomor berapa nggih, Bapak Ibu? Yang ketiga, ya. Ya. Kandungan bab yang ketiga. Halaman berapa? 28. Ada yang satu 28, yang satu halaman 15. Ya. 15 nggih. Ini yang buku yang ini halaman 15, ya. Terakhir yang ketiga adalah yang disebutkan oleh penulis adalah sanjungan, ya. Sanjungan Allah kepada siapa? Nabi Ibrahim, ya kan. Dan kita kan masih membahas tentang babnya, judul babnya adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Dan penulis di sini membawakan contoh, ya, sosok orang yang kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi. Karena memang nanti dari keturunan Nabi Ibrahim inilah, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk juga nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, ya. Itu banyak, ya, nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Nanti keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Jadi Israel itu sendiri sebetulnya adalah nama nabi, nabi. Ya. Cuman memang nanti ya dari dulu atau memang nanti disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel ini adalah ya mereka orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah, tetapi juga mereka memiliki sifat-sifat yang tercela, gitu, ya. Di antaranya adalah, ya, bagaimana mereka tidak bersyukur, ya, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan ada nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu malahan dibunuh oleh mereka, ya. Nabi kok malahan dibunuh, ya. Ini nanti banyak Allah sebutkan kisah-kisah tentang Bani Israel, ya. Padahal Bani Israel, ya, itu sudah diselamatkan oleh Allah dulu ketika zamannya Fir'aun, ya, mereka diburu, dikejar, kan gitu, ya, oleh Fir'aun, tetapi kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, ya, untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, gitu, ya, sehingga kemudian lautnya terbelah, sehingga kemudian bisa melewati lautan tersebut, ya. Itu kan diselamatkan oleh Allah, ya. Namun memang kemudian nanti muncul yang namanya pengingkaran, ya. Nanti ada keturunan dari Yahuda, ya, itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Mereka berbuat
kekafiran, kemusyrikan dengan meyakini bahwasanya Uzair, ya. Nanti ada sosok yang namanya siapa? Uzair, ya. Mereka menganggap Uzair itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang-orang Nasrani itu menganggap siapa? Nabi Isa alaihissalam itu sebagai anaknya Allah, tapi kalau orang-orang Yahudi nanti menganggap Uzair itu sebagai anak Allah. Ya sama-sama itu adalah bentuk dari kesyirikan, kemusyrikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah itu satu gitu ya. Qul huwallahu ahad, ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak alias tidak memiliki keturunan. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak diperanakkan alias tidak memiliki apa? Orang tua, kan gitu. Kok malahan mereka berani mengatakan Allah punya keturunan? Ini kan tuduhan, ya, kepada Allah tanpa dasar, ya. Dan itu adalah bentuk apa? Orang itu mensekutukan Allah, ya. Makanya diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, itu sifatnya adalah menyeluruh, dalam artian adalah tidak hanya ke satu kaum saja tetapi ke seluruh umat. Termasuk juga adalah dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, supaya mereka kembali ke ajaran yang benar alias meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi, yang disembah itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar dakwah Nabi, ya, risalah Nabi itu harus masuk ke dalam agama Islam supaya mereka selamat, ya. Karena mereka sudah tadi melenceng gitu ya dari jalan yang lurus dengan tadi berbuat kesyirikan. Maka disebutkan di dalam kandungan bab ini bagaimana Allah menyanjung siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sebab kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan sanjungan dari Allah karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan sanjungan dari Allah. Sanjungan ini kan berarti apa? Ujian, ya. Dan yang menyanjung ini siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, ya. Berarti ini kemuliaan, ya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan sanjungan. Maka pelajarannya juga Bapak Ibu-ibu, kalau kita juga ingin mendapatkan kemuliaan tadi, sanjungan dari Allah, ya, dan juga kemuliaan untuk masuk surga tanpa tanpa hisab, tanpa azab, maka contohlah siapa? Nabi Ibrahim, ya, sama sekali tidak berbuat kesyirikan, ya. Makanya kita termasuk nanti bahasanya di dalam kita belajar tauhid, kita belajar syirik dan macam-macamnya, ya, seperti yang kita sampaikan adalah supaya kita bisa terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, tidak nampak, termasuk juga, ya, kemarin kita menghafalkan gitu ya, doa supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ini poin yang ketiga, nggih. Jelas niki nggih Bapak Ibu-ibu? Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke poin yang keempat? Jadi itu sebab alasan kenapa penulis kok di sini membawakan sosok Nabi Ibrahim, ya, karena tadi sosok Nabi Ibrahim adalah nabi, ya, yang mendapatkan sanjungan dari Allah, dan di antara sebabnya adalah tidak pernah berbuat kesyirikan, walaupun umatnya kebanyakan orang yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim mereka berbuat
syirik kaumnya, sampai orang tuanya, ya. Tapi tidak itu kemudian menjadikan Nabi Ibrahim itu ikut-ikutan kan gitu ya. Jadi yang namanya kebenaran al-haq itu tidak mesti dilihat dari banyaknya pengikut kan gitu ya. Tetapi apakah hak itu timbangannya, kebenaran itu timbangannya adalah apakah sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an ya, hadis, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi sampaikan bahwa kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan hisab ya. itu contohlah Nabi Ibrahim. Padahal kita kan umatnya Nabi Muhammad. Apakah saya harus mencontoh kedua Nabi itu saja atau bagaimana ini? Masya Allah. Nabi Muhammad saja. Masya Allah. Apakah kalau Nabi Muhammad nanti kita hisab dan biasab begitu kan? Ya, ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu-Ibu, di dalam Al-Quran itu berisi ada beberapa macam gitu ya. Kandungan di dalam Al-Quran itu ada beberapa macam. Yang intinya adalah diantaranya adalah berkaitan dengan tauhid ya. Nanti kalau kita membaca Al-Quran itu memang isinya adalah bagaimana menunjukkan akan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, malaikat dan seterusnya ya. Termasuk juga di dalam Al-Quran nanti disebutkan tentang hukum-hukum syariat ya. Ada perintah sholat, perintah membayar zakat, perintah menunaikan haji, itu berkaitan dengan hukum ya. Termasuk juga nanti perintah untuk birrul walidain ya, mungkin yang pernah kita bahas gitu ya. Di dalam surat Al-An'am itu ada pokok-pokok perintah-perintah di dalam syariat, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara dan seterusnya. Termasuk perintah untuk nanti berjihad itu ada di dalam Al-Quran. Termasuk juga adalah nanti di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah ya. Kisah-kisah berkaitan dengan umat-umat terdahulu ya. Termasuk juga adalah kisah-kisah berkaitan dengan para nabi. Makanya nanti kalau di dalam Al-Quran membaca Al-Quran tidak hanya kisahnya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga ada kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Yunus, siapa lagi? Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam itu ada. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu atau kisah-kisah tentang para nabi? Itu tujuannya adalah diantaranya disebutkan oleh para ulama supaya kita mengambil ibroh, pelajaran ya. Jadi supaya pelajarannya itu tidak hanya dari satu sosok saja Nabi Muhammad, tetapi juga kita diperintahkan untuk mencontoh, mengambil pelajaran dari sosok nabi-nabi ya yang terdahulu. Dan ini juga menunjukkan, membuktikan bahwasanya memang dakwah para nabi, semua dakwah para nabi itu sama satu, nggak ada yang berbeda, yaitu mengajak untuk tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari zaman Nabi Adam, kisahnya Nabi Adam ya. Nanti diceritakan tentang bagaimana Nabi Adam diturunkan dari surga, ada godaan iblis dan seterusnya ya. Sampai nanti diturun di dunia ya. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya, itu menunjukkan akan bahwasanya para nabi itu ketika berdakwah mengajak umatnya itu sama satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang di dalam kita mengambil ibroh, pelajaran itu tidak hanya dari hanya satu sosok Nabi Muhammad saja, tetapi juga bagaimana Allah menggambarkan, menceritakan. Dan jelas cerita Al-Quran itu bukan cerita khayalan gitu nggih. Bukan dongeng, tapi memang itu sesuatu yang terjadi, yang hak, benar adanya, dan supaya kita mengambil pelajaran-pelajaran kan gitu ya. Bahwasanya para nabi itu ya mereka berdakwah, kemudian mereka mendapatkan gangguan, mereka mendapatkan
perlawanan, ya bahkan setiap nabi itu punya musuh kan gitu ya. Ya, Nabi Musa nanti ada musuhnya Firaun ya. Dan ya nabi kita juga sama diceritakan di dalam Al-Qur'an ya, nanti di dalam hadis bagaimana nanti perlawanan dari kaumku Quraisy ya, dari istilahnya pentolan-pentolannya gitu ya, pemimpinnya ya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu semuanya adalah ibrah yang yang Allah perintahkan kita supaya kita memang membaca Al-Qur'an. Ini makanya memang perintah membaca Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar sesuatu yang dilafalkan, tetapi memang kita berupaya mentadaburi, memahami isi yang ada di dalam Al-Qur'an, plus ketika kita mendapatkan kisah-kisah tentang para nabi ya, termasuk tadi Nabi Ibrahim bagaimana beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuannya adalah kita juga mencontoh beliau di dalam keteguhan di dalam bertauhid. Termasuk juga di kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi memang saling melengkapi, mengisi ya. Itu gambaran di dalam Al-Qur'an. Termasuk juga Allah menceritakan tentang umat-umat terdahulu ya, yang sering kita kalau kita membaca Al-Qur'an umpamanya disebutkan ada kaum Tsamud ya. Ada kaum apa lagi? Ya, Lut ya, kaumnya Nabi Lut ya alaihissalam. Kemudian ada kaum Ad. Itu mereka digambarkan orang-orang yang kuat-kuat ya. Orang kuat, orang yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa membangun rumah-rumah yang megah, yang besar, yang asalnya dari batu. Mungkin ibu-ibu pernah atau bapak melihat gitu ya, ada peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu, kaum Ad, Samud. Makanya sekarang kalau umroh itu kan ada, selain umroh terus nanti wisata kemana? Bukan Gua Hiro. Ada yang namanya yang kayak tebing batu besar yang kayak gajah itu ya. Apa sih namanya ya? Kok saya lupa. Bukan. Yang sekarang lagi viral banyak itu ya. Yang kemudian di situ ada peninggalan rumah yang besar dari batu yang dipahat. Apa Bu, Pak? Duh, daerahnya saya kok lupa ya. Kenapa? Bukan Mesir, masih di bukan Taif. Terus apa lagi? Kalau dulu belum ada, sekarang mulai dibuka itu, ya, mulai dibuka. Jadi situs-situs, memang ada tempat-tempat yang Nabi melarang untuk berziarah ke tempat itu, karena memang itu dulu tempat diturunkannya azab. Tapi sekarang ada beberapa daerah yang itu dijadikan tempat wisata. Kok saya lupa ya? Bukan Jabal Sul. Apa ya? Plus umroh plus pokoknya yang ada batu besarnya itu modelnya kayak gajah ya. Kayak gajah. Nanti coba dicari. Untuk itu ada memang. Jadi peninggalannya kaum, kalau nggak salah kaum Ad, dia itu memang tempatnya di sana kan gitu ya. Itu mereka bisa membuat rumah yang begitu besar, begitu megah dari batu kan gitu ya. Nggak tahu gimana dulu, apakah sudah punya mesin alat untuk ya. Itu mereka diberikan memang kelebihan oleh Allah tadi, bisa memahat batu yang besar dibuat menjadi rumah. Al-ula, betul Bu. Makasih Mas. Al-ula, betul. Itu nanti kalau ke sana bisa lihat ya. Apa namanya? Peninggalan itu. Tapi memang ada tempat yang masih dilarang, memang ada ya. Karena memang itu dulu
tempat di mana Allah menurunkan azab ke ya kaum Ad kalau tidak salah ya. Itu mereka orang-orang yang kuat yang diberikan apa? Kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena mereka ingkar, kufur, maka Allah binasakan mereka ya. Diazab ya. Ini kan juga ibrahnya adalah bagaimana orang yang mendapatkan nikmat dari Allah tetapi kok kemudian kufur, ya nanti akan mendapatkan balasan seperti umat-umat terdahulu ya. Ini adalah ibrahnya ya. Alias ya orang ketika mendapatkan nikmat dari Allah ya gunakanlah nikmat itu untuk kemudian bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih adalah terkhusus kaitan dengan tadi ikhlas gitu ya. Orang itu betul-betul mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya Pak bagaimana kita mengambil pelajaran itu ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya itu khususnya adalah kaitan dengan kisah-kisah, apalagi itu berkaitan dengan kisah Nabi ya. Itu adalah semuanya adalah pelajaran yang bisa diambil ibrah ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwahnya sampai ratusan tahun kan gitu, 950 tahun dakwah kok 950 tahun ya. Dari kakeknya sampai punya buyut punya cucu-cucu itu semuanya didakwai oleh Nabi Nuh. 1000 tahun kurang 50 tahun. Tapi ternyata yang ikut atau beriman ya istilahnya menerima dakwah Nabi Nuh, apakah kemudian jumlahnya ribuan, ratusan? Tidak, hanya sedikit. Makanya kemudian apa? Allah turunkan azab ya. Bahkan Nabi Nuh ya ya ini doanya Nabi Nuh ya. Karena semakin didakwai kok malahan keturunannya itu enggak ada yang kemudian berubah menjadi baik, malahan ya sama-sama ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah azab kepada mereka, banjir ya. Yang semua orang kemudian tenggelam ya. Selamatlah orang-orang yang ikut naik di kapalnya Nabi Nuh. Ya nanti juga dari sini juga pelajarannya adalah bagaimana di dalam berdakwah kita mengajak kepada kebaikan. Jadi memang mengajak kepada kebaikan itu bukan hanya tugasnya dai atau ustadz atau ustadzah saja. Mengajak kebaikan itu ya kewajiban kita masing-masing. Ketika kita sudah tahu akan kebaikan, hal-hal yang benar, maka kita punya kewajiban untuk apa? Menyampaikan. Ya mulai dari orang-orang yang kita kenal, yang dekat gitu ya, anak kita, cucu kita, ya, saudara kita, ponakan, itu target dakwah kita. Ya. Dan di dalam berdakwah nanti dituntut yang namanya kesabaran. Kalau baru setahun 2 tahun kita ngajak kok masih belum menerima dakwah gitu, yang umpamanya ada saudara kita masih mungkin yang perempuan belum berhijab mungkin masih dinasihati, masih belum, ya itu memang tantangannya seperti itu, dituntut untuk bersabar. Nabi Nuh saja sampai berapa? 950 tahun bersabar. Ini dakwahnya Nabi, Nabi Nuh nggak hanya sesekali, tetapi lailan wa naharon. Nanti disebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun ini siang malam, Bapak Ibu, ya. Siang malam berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan. Ini kan kegigihan ya. Maka ya ini pelajarannya juga. Kalau kita berdakwah
belum diterima maka ya sabar gitu ya, sabar. Dan terus tentunya menggunakan cara-cara yang baik, yang lembut, enggak menghina, bukan merendahkan. Itu jauh dari apa? Jauh dari cara dakwah Nabi ya. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan atau cara di dalam berdakwah itu dengan hikmah. Hikmah ya diantaranya lemah lembut ya, disesuaikan dengan kondisi orang yang didakwahi. Bagaimana ngajak anak yang masih kecil dengan orang yang remaja, orang yang dewasa, orang yang lebih dewasa lagi kan gitu ya. Itu kan berbeda. Ya, orang yang kuliahan gitu ya dengan yang nggak kuliah itu kan juga beda, itu disesuaikan ya. Jadi memang di dalam kita membaca Al-Qur'an ya kita berupaya untuk memahami juga. Alhamdulillah ada terjemahan ya, ada tafsir ringkas, itu sangat membantu. Jadi tidak langsung bukanya tafsir yang besar-besar, yang tebel-tebel itu ya berjilid-jilid. Tidak langsung itu, tapi mulailah dengan tafsir yang ringkas ya. Ada tafsir yang namanya ringkas itu tafsir Al-Muyassar ya. Tafsir yang ringkas, yang gampang, yang mudah. Ya mulai dari yang itu ya. Sehingga kita membaca itu memahami, meresapi, kalau ada kisah-kisah itu kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang lalu kan gitu. Kalau itu berkaitan dengan hukum maka kita jadi faham, oh ini perintah Allah ya, ketetapan Allah, maka kita sebagai bentuk orang yang beriman tunduk kepada Allah, maka kita mentaati apa yang menjadi perintah Allah, apa yang dilarang maka kita juga menjauhi ya, bukan dicoba-coba gitu ya. Kalau berkaitan dengan tauhid maka itu yang kemudian menguatkan keimanan. Makanya orang yang membaca Al-Qur'an itu kan harapannya keimanannya bertambah, meningkat kan gitu. Ya gimana akan meningkat kalau kita nggak memahami apa yang dibaca. Nggih pelan-pelan nggih ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk juga tetap istiqomah di dalam belajar membacanya gitu, membaca dalam artian tahsinnya. Ya memang itu usaha kita. Jadi nanti kita itu punya hujah gitu ya, alasan di hadapan Allah ya. Kita sudah berusaha untuk belajar, kita berusaha untuk tadi membaca Al-Qur'an walaupun mungkin angel gitu ya, terbata-bata ya. Tapi kita tetap sabar dengan niatan yang jelas tadi, ikhlas tadi ya, mengharap itu semuanya adalah pahala dari Allah, maka Allah insya Allah akan berikan kemudahan ya, pahala, balasan ya, yang berlipat gitu ya. Karena memang nanti secara khusus orang yang membaca Al-Qur'an yang masih kesulitan gitu ya, itu pahalanya double. Gitu nggih. Nggak apa-apa. Terus gitu ya. Nggak hanya yang ketika pas di sini di madrasah, pas di rumah juga nggak apa-apa gitu ya. Dibaca sendiri gitu ya. Apalagi ya kalaupun belum ada sama sekali belum bisa baca yang Arabnya, kan sekarang juga ada yang Latin itu ya. Ya enggak apa-apa dibaca ya. Termasuk juga terjemahan dan tafsirnya. Oh, tafsir yang ringan ya. Saya tuliskan ya. Ada namanya tafsir Al-Muyassar. Al-Muyassar. Ini kalau nggak salah yang mengarang beberapa ulama gitu ya. Ini tafsir yang kontemporer, dalam artian yang ngarang itu ulama-ulama baru gitu ya. Bahkan masih
hidup. Ada juga yang terkenal juga adalah tafsir As-Sa'di, ya. Pernah mendengar Bapak Ibu? Ini tafsir yang dikarang oleh namanya Abdurrahman As-Sa'di, ya. Abdurrahman As-Sa'di, atau nama tafsirnya adalah tafsir Karimur Rahman. Karimur Rahman. Ya. Ini tafsir-tafsir yang ringkas, ya. Jadi pendek, dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya, sudah ada terjemahannya. Termasuk juga yang yang dari, kalau dulu yang sudah lama itu kan ada tafsir dari Pak Kiai Hamka, ya. Yaitu juga ada, ya, tapi itu biasanya sudah agak lumayan panjang. Yang setahu saya yang pendek ya seperti ini, ya. Tafsir Al-Muyassar atau tafsir As-Sa'di ini yang kemudian banyak direkomendasikan gitu, ya. Ringkas tapi istilahnya mencakup gitu, ya. Cukup gitu, ya, untuk memahami ayat, ya, dari Al-Qur'an. Toko-toko sudah ada, nanti bisa dicari saja. Tidak tahu kalau di Purbalingga ini, ya, di Gramedia kayaknya ada juga, nanti bisa dilihat, ya, tafsir Al-Muyassar. Atau di dalam mushafnya Bapak Ibu bisa beli Al-Qur'an yang sudah memang nanti di bawahnya itu ada tafsirnya, tafsir ringan, ya, biasanya ambilnya dari ini, ya, tafsir Al-Muyassar atau tafsir As-Sa'di. Jadi kalau ingin memahami secara ringkas, nanti kalau sudah ini hatam gitu, ya, ingin lebih memperdalam lagi, ya, bisa tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir. Ini juga sudah ada terjemahannya, ya, tafsir Ibnu Katsir. Kalau ini ada berapa jilid, ya? Ada 6 atau 7 jilid, ya, terjemahannya itu. Ada yang versi yang besar-besar tulisannya, ada yang juga versi kecil-kecil itu, ya. Tafsir Ibnu Katsir, ya, pakai S, ya, Katsir gini, ya, nun saya salah tulis saya, Ibnu Katsir, ya. Katsir, ya, ini tafsir yang terkenal, ya, terkenal. Ibnu Katsir itu, kalau nama tafsirnya sebenarnya bukunya Tafsir Qur'anul Azim, ya. Cuman memang orang nyebutnya tafsir Ibnu Katsir, alias yang ngarang siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, kenapa ini menjadi tafsir rujukan? Karena memang Ibnu Katsir ini menafsirkan ayat itu biasanya dengan ayat yang lain, kan gitu, ya. Karena memang keterangan satu ayat di dalam Al-Qur'an itu biasanya dijelaskan di ayat yang lain, di surat yang lain, kan gitu. Atau nanti juga menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan hadisnya, ya. Keterangan dari Nabi, penjelasan tentang suatu ayat. Atau nanti juga dijelaskan keterangan dari sahabat. Jadi memang ini sebagai rujukan karena memang berdasarkan tadi keterangan dari Al-Qur'an itu sendiri, dari hadis maupun dari keterangan dari sahabat atau generasi setelah sahabat. Jadi memang masih diambil sumber-sumber yang utama gitu, ya. Karena nanti tafsir juga macam-macam modelnya, bentuknya. Ada yang menafsirkan Al-Qur'an lebih condong titik beratnya adalah kepada bahasa, juga ada yang menafsirkan Al-Qur'an mungkin dari segi
sastra itu juga ada. Tetapi ketika orang ingin memahami Al-Quran itu sesuai dalam artian apa yang disebutkan oleh Nabi, oleh para sahabat, ya ini menjadi rujukannya adalah tafsir Ibnu Katsir. Walaupun memang nanti ketika membaca lebih banyak lagi itu juga akan menambah menambah pengetahuan, ya, maknanya lebih dalam dan seterusnya. Jadi tafsir itu banyak, ya. Tapi mulailah dari yang mudah, mudah sehingga kita memahaminya dengan baik, ya. Terus nanti berkembang terus, ya. Makanya memang level belajar itu sebetulnya nanti setelah kita ngaji yang kitab-kitab bahasa Indonesia, level naiknya nanti ya kita belajar bahasa Arab sebetulnya, ya. Supaya nanti bisa memahami, membaca kitab-kitab. Karena memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Hadis bahasa Arab, bahasa Jawa. Bahasa Arab. Keterangan-keterangan ulama juga itu kebanyakan adalah berbahasa Arab. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, ada kalimat-kalimat yang itu ada di dalam bahasa Arab, nggak mendapati terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah, ya. Karena saking luasnya, saking makna di dalam bahasa Arab itu saking luasnya, itu kadang-kadang nggak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Nggak mau dia kalau ingin memahami itu dia belajar bahasa Arab. Jadi nanti levelnya selanjutnya adalah kalau orang ingin belajar agama secara mendalam itu memang dia menguasai bahasa Arab. Ya, ya nggak ada kata terlambat, insya Allah. Gitu nggih Pak. Misalnya kita belajar kan ada san yang dimana ada tulisannya malam, ya. Artinya ada terjemahan. Tidak cukup dari tulisan. Ya, terjemahan itu alhamdulillah sangat membantu nggih. Tetapi memang kadang-kadang ada makna yang itu tidak bisa diartikan secara bahasa saja. Memang harus dimaknai secara tafsirnya apa yang dimaksudkan. Contoh gampang gitu ya. Atau contoh umpamanya di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah terus kan gitu ya. Sampai kita meninggalkan gitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ya. Al-yaqin, ya. Yakin itu kan kalau secara bahasanya yakin ya sesuatu yang diyakini, ya, yang tidak ada keraguan kan gitu. Namun apakah makna yakin ini kemudian secara bahasa diartikan maksudnya tafsirnya adalah yakin itu sampai orang itu sudah sampai level yakin, ya. Ada keraguan berarti sudah nggak perlu dia beribadah, tidak. Tetapi kemudian ditafsirkan makna yakin ini adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi tidak hanya sekedar dimaknai secara bahasa, tetapi juga dimaknai secara tafsirnya, yaitu makna al-yakin adalah kematian. Dan memang ya kematian itu sesuatu yang yakin alias pasti kan gitu, ya. Jadi yakin itu punya beberapa makna, tetapi kemudian yang dimaksud di dalam tafsirnya maknanya adalah kematian. Itu kan bagaimana orang memahami ayat itu juga kembali kepada penafsiran Nabi SAW atau nanti di dalam di ayat yang lain kan gitu. Ini bagaimana tidak mencukupkan dengan terjemah saja, tetapi juga
supaya kita memahaminya secara komplit alias sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat itu, maka kita kembalinya adalah kepada tafsir secara lebih luas ya. Makanya dalam bahasa Arab nggak bisa diterjemahkan dimaknai secara perkata ya. Walaupun memang itu membantu ya, ada Al-Quran perkata kemudian ada maknanya, itu membantu. Tetapi kemudian kita nggak bisa memahami maksud dari satu ayat itu kalau dipisah-pisah per kata, karena nanti maknanya menjadi berbeda ya. Maknanya menjadi berbeda. Susunan kalimat di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Maka memang kita kembalikan susunannya, maknanya itu adalah ke susunan bahasa Arab. Maka di dalam menerjemahkan pun juga tidak bisa per kata, tetapi lebih kepada keumuman, maksud secara umum dari susunan ya kata atau kalimat di dalam satu ayat. Itu ya kembali kepada tafsir juga nanti. Gitu nggih? Tapi tetap membantu orang membaca tarjamah itu, membantu, tetapi untuk lebih memahami secara mendalam maka butuh kemudian kembali kepada tafsir ya. Karena nanti di dalam namanya kalimat sholat gitu ya, aqimis sholah ya, kan ada di dalam Al-Quran aqimi sholah ya, sholah, as-sholah ya, as-sholah gini tulisannya kalau di dalam bahasa Arab. Nah sholah ini kan kalau ya tulisannya kalau terjemahnya sholat kan gitu. Tetapi kemudian kita memahami bagaimana sholat itu ditunaikan kan gitu. Sholat itu adalah amal ibadah yang punya gerakan-gerakan khusus kan gitu ya. Diawali dengan takbiratul ihram, kemudian nanti diakhiri dengan salam. Itu kan taunya dari ketika kita membaca tafsirnya di dalam hadis Nabi SAW. Jadi memang saling berkaitan. Hadis itu juga nanti menjelaskan keumuman yang ada di dalam Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu sifatnya pokok gitu ya, umum. Nanti penjelasannya itu disebutkan di dalam hadis. Termasuk juga tafsir dari ayat-ayat itu juga keterangannya adalah di dalam hadis ya. Para sahabat juga, kenapa kok para sahabat menjadi rujukan? Iya, karena ayat itu kan turun di zamannya para sahabat, maka mereka orang yang paling tahu, oh dulu ini ayat turun sebab nuzulnya karena ada kejadian ini kan gitu. Maka kemudian maknanya seperti ini, itu diketahui dari orang membaca keterangan dari Nabi dan juga termasuk keterangan dari para sahabat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang tafsir ini khususnya lagi berkaitan dengan Al-Quran. Dengan kita banyak membacanya saja itu sudah berpahala. Untuk lebih pahalanya lebih banyak lagi, maka kita juga mentadaburi, memaknai ya, termasuk juga mengamalkan ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Gimana mau mengamalkan kalau nggak ngerti kan itu susah. Ya ngerti dulu kan gitu. Baru kemudian nanti berilmu dulu, memahami dulu ya. Ya sedikit demi sedikit ya. Ilmu ya, sekali lagi kembali kepada ilmu. Berarti hari ini belum nambah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya kepada kita untuk nanti melanjutkan ya poin selanjutnya. Masih ada beberapa poin ya. Oke, kita terima kasih. Gak apa-apa. Dua tangan Pak, aku enggak. Gak apa-apa. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.